Halo semua, perkenalkan nama saya Misalkan Antonius dari Prodi Sistem Informasi UPJJ Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penjelasan dari tugas kedua mata kuliah jaringan komputer. Adapun pada tugas kali ini diminta untuk mempraktekkan ke-20 perintah command prompt berikut. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu command prompt. Command prompt di sini di run itu sebagai administrator. Jadi untuk perintah command prompt pertama yang harus dipraktekkan yaitu cd. Cd ini berfungsi untuk berpindah direktori. Dan juga bisa untuk keluar dari direktori. Kalau untuk masuk direktori, bisa masukkan perintah sebagai berikut cd spasi nama direktori yang ingin dimasuki. Sebagai contoh, saya masuki ke direktori bg strip bg. Nah, jadi sini udah masuk ke direktorinya. Dan kalau misalnya mau keluar dari direktorinya bisa menggunakan perintah cd titiknya sebanyak 2 kali. Nah, sudah keluar dari direktorinya. Kemudian lanjut ke perintah command prompt berikutnya yaitu cls. Cls ini berfungsi untuk membersihkan layar. Jadi dia tinggal diketik saja cls lalu di enter, dia akan membersihkan layar. Kemudian perintah cls spasi strip tanda tanya ini berfungsi untuk menampilkan informasi bantuan mengenai cls. Jadi dia nampilin bahwa informasi kalau cls ini itu berfungsi untuk clear the screen atau membersihkan layar. Kemudian perintah dir spasi slash tanda tanya ini berfungsi untuk menampilkan informasi bantuan mengenai perintah dir. Jadi di sini bakal ditampilin list yang mana itu tuh merupakan opsi atau parameter yang bisa digunain bersama dengan perintah dir. Jadi sebagai contoh misalnya saya mau ke dir yang saya mau menampilkan direktori yang terhidden atau yang tersembunyi dan itu bisa dimasukkan perintah seperti ini. Dir A sesuai yang ini, dir A display with specified attributes. Kemudian saya ingin menampilkan hidden tadi slash a titik 2 terus h, nanti dia menampilkan. Nah, di sini tidak ada file yang tersembunyi di directory sistem 32 ini. Kemudian lanjut ke perintah selanjutnya, saya bersihkan terlebih dahulu. Perintah selanjutnya adalah ipconfig. ipconfig ini berfungsi untuk menampilkan informasi jaringan. Jadi di sini bisa dilihat itu ada alamat IP, ada subnet, ada IP, subnet, terus default gateway yang lagi terhubung sekarang. Kemudian lanjut ke perintah selanjutnya yaitu ipconfig spasi /all. Ini menampilkan informasi tentang jaringan secara menyeluruh. Jadi di sini dikeluarin semua yang lebih lengkap daripada yang ipconfig aja. Di sini ada informasi tentang Windows IP configuration, terus alasan adapter, WiFi, terus Ethernet juga ada. Kemudian lanjut ke ipconfig slash tanda tanya. Ini berfungsi untuk menampilkan informasi bantuan mengenai ipconfig, pokoknya yang berhubungan dengan ipconfig. Jadi termasuk juga opsi sama parameter yang bisa digunakan.
bersamaan dengan perintah ipconfig ini. Bisa kita lihat ada opsinya itu, ada yang baru aja kita tulis yaitu slash tanda tanya, slash all, dia juga dijabarin juga nih fungsinya buat apa. Ini semuanya ditampilin di ipconfig slash tanda tanya ini. Nah, dia juga ada contohnya. Kemudian lanjut ke perintah berikutnya yaitu ipconfig slash release. ipconfig release ini berfungsi untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address di komputer. Jadi apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address di komputer bakal jadi kosong. Nah, jadi udah dibersihin semua. Jadi sebelumnya kalau di sini tadi tuh ada IP address, ada subnet masknya, ada default gateway, ini udah jadi kosong. Oke, lanjut ke perintah selanjutnya. Nah, kalau udah dikosongin gini, misalnya mau ditetapin lagi IP-nya itu bisa pakai perintah command prompt yang ini yaitu ipconfig renew. Nah, jadi udah balik lagi, dia ada lagi IP address-nya. Tadi kosong kan di sini. Nah, udah balik lagi karena udah di renew lagi. Oke, lanjut ke perintahnya yaitu ipconfig display DNS. Inilah disk DNS yang pernah kita kunjungi dan tersimpan di komputer. Kemudian lanjut ke ipconfig flush DNS. Nah, ini fungsinya untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Nah, jadi udah bersih gitu. Jadi kalau misalnya kita mau display DNS itu udah kosong karena kita udah flush. Oke, lanjut ke perintah selanjutnya yaitu ipconfig slash register DNS. Jadi perintah ini berfungsi untuk memperbarui atau mendaftarkan ulang DNS pada komputer. Perintah ini juga bisa untuk memastikan komputer terdaftar dengan benar di jaringan yang ada, jadi bisa connect gitu. Jadi kita lihat lagi, nah udah ada lagi DNS-nya. Oke, lanjut ke perintah berikutnya yaitu ping. Untuk ping sendiri itu dan ini perintah yang berfungsi untuk menguji koneksi jaringan. Jadi misalnya kita mau cek koneksi dan ada reply kayak gini, reply from itu berarti dia terhubung atau kita bisa terkoneksi dengan Google. Dan kalau misalnya responnya berbeda, misalnya request timeout, berarti kita nggak terkonek atau ada gangguan di jaringannya. Kemudian lanjut ke perintah berikutnya yaitu netstart. Netstart. Ini perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Jadi, netstart ini menampilkan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan port. Jadi sini bisa dilihat protokolnya, terus IP address, terus state-nya juga. Kemudian lanjut ke perintah berikutnya yaitu tracer. Tracer ini berfungsi untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuannya. Jadi bisa dites kayak gini, tracer Google.com. Jadi pokoknya dengan tracer ini akan didapat informasi mengenai lokasi router, tipe, kapasitas interface, tipe, fungsi router, serta batas-batas network berdasarkan DNS interface yang dilalui. Tuh.
Kemudian lanjut ke perintah berikutnya yaitu pet ping. Jadi pet ping ini berfungsi untuk mengukur network latency sama network loss. Jadi pet ping ini juga dia tuh punya sistem kerja yang merupakan gabungan antara ping sama tracer. Jadi pet ping itu dia kayak begini. Pet ping memakan waktu 300 detik atau sama dengan 5 menit. Jadi kalau udah nanti dia muncul hasil seperti ini. Nanti muncul network latency-nya di sini dan loss-nya. Loss atau enggak loss di sini bagian sini. Oke, lanjut ke perintah berikutnya yaitu ns lookup. Jadi ns lookup ini berfungsi untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP-nya dan juga bisa digunakan untuk mendiagnosis server DNS-nya. Nah, di sini kita bakal coba server DNS-nya google.com. Jadi muncul di sini google.com informasi soal server DNS-nya. Kemudian lanjut ke perintah berikutnya yaitu nets nets ini berfungsi untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Jadi untuk NetSH ini saya akan contohkan misalnya jika ingin menampilkan profile WiFi yang pernah terhubung, misalnya dari komputer kita terhubung ke jaringan WiFi. Dan itu contohnya seperti ini. Nets WLAN show profile. Nanti dia muncul user profile-nya dari WiFi yang pernah kita hubung. Kemudian lanjut ke perintah selanjutnya yaitu root. Root ini berfungsi untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini juga biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Nah, root ini digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP, subnet, serta router atau gateway. Nah, root ini juga banyak perintah-perintah yang bisa digunakan. Jadi sini saya akan contohkan misalnya root print. Root print ini berfungsi untuk menampilkan routing yang ada sebagai berikut. Berikut isi dari root print. Kemudian lanjut ke perintah terakhir yaitu net. Net ini berfungsi untuk mengelola berbagai aspek jaringan dan pengguna dalam sistem Windows. Jadi misalnya seperti ini, net user ini untuk menampilkan informasi mengenai user account komputer. Nah, kalau di sini user account saya sebagai berikut. Baik, begitulah pemaparan mengenai tugas kedua dari jaringan komputer. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Atas perhatian dan waktunya, saya ucapkan terima kasih.